Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19 dengan tema Iman yang menyelamatkan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sahabatku, Alkitab mengisahkan bahwa sebagai manusia 100%, Tuhan Yesus dengan penuh kuasa keilahiannya melakukan perjalanannya ke Yerusalem. Tuhan Yesus tidak terbang sebagaimana mestinya Tuhan yang berkuasa, tetapi Tuhan Yesus berjalan kaki menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Di sana, ketika Tuhan Yesus masuk ke sebuah desa, lalu datanglah 10 orang kusta menemui dia. Di sana, mereka berdiri menunggu agak jauh daripadanya. Secara bersama-sama, mereka kemudian berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus lalu berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dikisahkan bahwasanya di tengah perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring karena dirinya sudah sembuh. Ia lalu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Diceritakan bahwa orang itu adalah seorang Samaria. Tuhan Yesus kemudian berkata, "Di manakah yang 9 orang itu? Mengapa mereka tidak kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang Samaria ini?" Ia pun lalu berkata kepada orang itu agar berdiri dan pergi, karena imannya telah menyelamatkan dirinya. Sahabatku, mengapa Yesus menyebut orang Samaria sebagai orang asing? Kalimat ini sesungguhnya menyinggung mereka yang menganggap Samaria sebagai pendosa dan tidak layak diselamatkan. Tetapi, justru seorang Samaria itulah yang tahu diri, ia melakukan tindakan benar yakni memuliakan Allah. Sementara 9 orang lainnya hanya mentaati perintah Yesus karena kebutuhan atau keinginan untuk sembuh. Tetapi setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka justru pergi dan mengabaikan Yesus yang telah menyembuhkan mereka bagaikan kacang lupa pada kulitnya. Artinya mereka taat karena mereka butuh. Pada akhirnya kepada orang Samaria itu, Yesus juga mengatakan, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kalimat ini sungguh begitu indah. Sebab Yesus tidak hanya menyelamatkan jasmani orang yang terkena kusta dan dianggap sampah masyarakat, tetapi oleh imannya kepada Yesus, maka rohaninya juga hidupnya diselamatkan oleh Yesus. Si Samaria ini tidak taat karena kebutuhan, tetapi ia taat karena ia menyadari hidupnya adalah suatu anugerah Allah di dalam Yesus. Sahabatku, Lukas mengangkat cerita ini untuk mengingatkan baik kaum Yahudi, tetapi juga seluruh pembaca kitab Lukas bahwa Yesus mengasihi semua orang dan mereka yang diselamatkan bukan karena kedudukan atau jabatannya atau pula asal-usulnya, melainkan karena iman. Saudaraku, cerita Yesus yang menyembuhkan orang kusta mengingatkan kepada kita untuk tidak memandang seseorang dari latar belakang sebagai suatu alasan bagi kita untuk mau bergaul dengan orang tersebut atau tidak. Istilahnya pilih-pilih teman. Selama kita hidup di dunia ini, semua orang sama-sama diberkati oleh Tuhan, baik orang yang dianggap jahat maupun yang dianggap baik, sama-sama menerima matahari dan sama-sama menerima hujan, sama-sama merasakan
panas dan sama-sama merasakan dingin. Semua orang sama-sama bisa disembuhkan oleh Tuhan, tetapi hanya orang yang mampu untuk memuliakan Allah, tersungkur dan mengucap syukurlah yang diselamatkan. Hidupnya itulah orang beriman. 9 orang yang sembuh, tetapi tidak kembali memuliakan Tuhan adalah contoh dari orang-orang yang menerima berkat Tuhan, tetapi melupakan Tuhan dan tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka mungkin akan menceritakan proses kesembuhan mereka kepada banyak orang tentang Yesus, tetapi mereka tidak mengambil kesempatan untuk berjumpa secara langsung untuk berterima kasih kepada Yesus. Kebahagiaan karena sembuh dari sakit telah membuat 9 orang itu mengabaikan Yesus. Beda dengan seorang Samaria yang sembuh dan kembali kepada Tuhan, kebahagiaan yang sangat kuat tidak membuat ia mementingkan diri sendiri, tetapi menyadarkan ia bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan. Orang Samaria itu tahu diri, dia bukan siapa-siapa jikalau bukan karena Tuhan. Ia masih akan hidup dalam keterasingan jika bukan karena Tuhan. Seharusnya dia masih dianggap sampah dan aib. Dosa harusnya masih melekat dalam dirinya. Tetapi, karena Yesus maka hidupnya menjadi berarti. Eksistensi atau keberadaan Yesus mengubah yang tidak berarti menjadi begitu berarti. Mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang begitu bernilai. Bregman Sirait pernah berkata, 10 orang yang sembuh, tetapi hanya 1 yang diselamatkan. Untuk apa sembuh, tetapi tidak diselamatkan? Lebih baik sakit, tetapi diselamatkan. Tetapi alangkah indahnya, jika sembuh dan diselamatkan seperti orang Samaria itu. Taat karena kebutuhan diri tidaklah cukup untuk menunjukkan kualitas iman, karena yang kita harus lakukan ialah taat karena kesadaran diri untuk mengucap syukur dan memuliakan Allah. Saudaraku, virus corona dan kusta memiliki beberapa kesamaan. Di antaranya, pertama, baik virus corona maupun kusta adalah jenis penyakit menular dan mematikan. Kedua, virus corona dan kusta sama-sama membuat orang yang mengalaminya harus diisolasi. Saudaraku, butuh ribuan tahun baru lamanya penyakit. Baru penyakit kusta benar-benar dapat ditangani. Bagaimana dengan virus corona? Virus ini melanda dunia sudah memasuki tahun ketiga sejak akhir Desember tahun 2019. Harapan kita adalah pandemik virus corona akan segera berakhir, sehingga kita bisa seperti sedia kala. Mari kita renungkan, sudah sejauh mana kita mengenal Yesus? Apakah Yesus hanya laksana kantong Doraemon yang dibutuhkan, hanya karena banyak kepentingan di dalamnya? Atau kita mengenal Yesus sebagai anugerah terindah, penyelamat, tetapi juga pemilik hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku, muliakanlah Tuhan, tersungkurlah di hadapannya, dan mengucap syukurlah kepadanya. Sahabatku, Tuhan itu selalu baik kepada kita anak-anaknya. Dalam keadaan sesulit apapun kita, Ia selalu memberikan kasih dan kebaikannya selalu tercurah ke atas kita. Seringkali hal yang membuat kita sulit untuk bersyukur kepadanya adalah diri kita sendiri. Seringkali hal yang membuat kita sulit untuk bersyukur kepadanya adalah diri kita sendiri. Diri kita terlalu fokus kepada permasalahan yang ada, sehingga kita lupa jika Tuhan masih memberikan kasih-Nya kepada kita. Ketika kita berhasil mendapatkan sesuatu yang kita impikan, seperti sembuh dari sakit penyakit atau mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, ingatlah bahwa itu adalah pemberian dari Allah dan memang hanya karena Dia sajalah semua itu dapat terjadi. Janganlah kita merasa bahwa diri kita hebat sehingga kita memperoleh semua itu, namun ingatlah jika tanpa Tuhan semua itu tidak dapat terjadi. Bersyukurlah kepadanya atas segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Setiap hari kita harus selalu bersyukur kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.